Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat Pagi semua hari ini? Pak, Selamat pagi sehat Pak. semua Sehat Pak. Pak. Sehat Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Semua semangat ya. Tidak ada yang Iya, semangat. galau hari ini. Ya ada Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kita diberi ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Anak-anak untuk kita lebih bersemangat lagi. Nanti ketika Bapak bilang semangat pagi, kita jawab bersama dengan pagi, 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 semangat pagi. Sambil ngepal tangannya boleh ya. Biar rontok semua sarapan hari ini. Nanti sarapan lagi. Siap anak-anak? Siapa? Siap. Oke, baik. Siap, Pak. Semangat pagi. Pagi, Pagi. Semangat pagi. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik anak-anak, sebelum saya mulai, ada kata-kata hari ini, yaitu jangan berharap masalahmu akan dimudahkan, namun berharaplah bahwa kita akan dijadikan orang yang lebih kuat. Anak-anak yang saya banggakan, materi sebelumnya kita belajar tentang ilmuwan dan ulama ahli hadis. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran, dan hari ini kita saatnya untuk mempelajari tentang ulama ahli fikih pada masa Daulah Abbasiyah. Anak-anak sudah tahu seperti apa, siapa saja sih ulama ahli fikih? Ulama yang biasa kita kenal dengan 4 mazhab, ada yang tahu? Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Hambali, Hambali. Imam Tabrani, Imam Tabrani. Itu tidak tahu, Pak. Tetangganya siapa itu Imam Tabrani ya? Ya, Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, dan terakhir Imam Hambali. Hambali. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, ada asesmen awal ini yang silahkan nanti bisa dikerjakan yang melalui link Google Form yang kemarin sudah saya share di grup ya. Sudah dibuka semua ya? benar. Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya teman-teman, anak-anak semua yang saya banggakan, bagaimana sih biografi dan karya dari ulama ahli fikih dari 4 mazhab tersebut, dan bagaimana peran dari ulama ahli fikih pada masa Daulah Abbasiyah dalam kemajuan peradaban Islam. Nah, tentunya setelah kemarin mendengar atau melihat atau mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada di Google Form, mungkin sedikit banyak anak-anak semuanya mulai bertanya dan berpikir seperti apa itu, mulai dari nama-nama ulama 4 mazhab, seperti apa biografi dan karya-karyanya, dan bagaimana peran dan serta kita harus seperti apa dalam meneladani semangat juang para ulama ahli fikih pada masa Daulah Abbasiyah dalam kemajuan peradaban Islam, seperti apa yang harus kita teladani kita sebagai generasi penerus di masa yang saat ini dan untuk menuju masa yang akan datang. Nah, untuk memperdalam itu semua, anak-anak, kemarin juga sudah Bapak share di grup WA ya, tentang beberapa materi maupun link video yang bisa menjadi bahan referensi. Baik teman-teman, anak-anak semua yang kami banggakan. Nah, untuk memperkuat diskusi kita hari ini, diskusi kelompok hari ini,
sekilas akan saya jelaskan bagaimana ulama ahli fikih pada masa Daulah Abbasiyah. Saya izin untuk share screen dulu. Ya, sudah kelihatan anak teman-teman? Kelihatan, Pak. Bentar. Pak. Nah, jadi tujuan pelajaran pada materi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis peran ulama fikih dan mampu mengambil sebuah keteladanan. Pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah, ulama fikih ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan Islam. Nah, diawali dari terbentuknya Daulah Abbasiyah, merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah, kemudian terjadi sebuah perkembangan dari ekonominya semakin makmur, sehingga menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan itu juga secara otomatis tersupport, seolah tersupport karena ada dukungan ekonomi dan politik yang sudah mulai berkembang, sehingga ilmu pengetahuan itu juga ikut berkembang. Dalam hal ulama fikih ada 4 mazhab tadi ya. Yang pertama ada mazhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah atau biasa kita kenal dengan Imam Hanafi, yang mana beliau ini atau mazhab ini menghasilkan banyak ahli fikih terbaik pada masa itu. Nah, kemudian yang kedua, mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas. Mazhab ini menjadi pilihan yaitu di daerah Afrika Utara dan di Andalusia. Sedangkan mazhab Syafi'i, itu didirikan oleh Imam Syafi'i ini yang mungkin kita sebagai warga negara Indonesia sering mendengar Imam Syafi'i. Nah, ini pemikiran beliau, mazhab beliau ini diakui sebagai mazhab resmi oleh Daulah Abbasiyah. Yang terakhir ada Imam Hambali, yang mana mazhab ini lebih bersifat konservatif ya, yang mana menjadi basis dari ahli hadis. Nah, kemudian bagaimana pengaruh kedudukan ulama pada masa Abbasiyah? Nah, anak-anak para ulama fikih pada saat itu sudah sangat berkontribusi yang besar. Beliau menjadi pelopor dari pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan juga termasuk terutama ilmu pengetahuan di bidang agama Islam seperti fikih, hadis maupun usul fikih. Kemudian kedudukan tinggi dari para pemerintah pemimpin Abbasiyah itu saat itu sangat menghargai, menghormati dari para ulama, para ilmuwan, sehingga para ulama saat itu diberi kedudukan yang sangat tinggi, sehingga dukungan yang begitu besar dari pemerintah akhirnya menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Nah, para ulama fikih juga berkontribusi besar dalam menganalisis masalah-masalah yang krusial. Nah, ini yang penting anak-anak. Apa saat ini yang kita bisa teladani dari perjuangan mereka terdahulu, yaitu yang pertama, bagaimana kita harus peduli terhadap ilmu, sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama ahli fikih terdahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa konsisten, istiqomah dalam beribadah, sehingga kita bisa merenungi bahwa para ulama fikih itu selalu berpikir yang mendalam dan mampu menjawab dari permasalahan umat. Terima kasih, semoga bermanfaat anak-anak. Nah, dari referensi tersebut, mari pada hari ini kita diskusi bersama-sama. Nanti akan saya bagi, satu kelas ini akan saya bagi menjadi 7 kelompok, satu kelompok dari 4 anak ya. Kemarin sudah dibentuk ya, ketua kelas sudah membentuk kelompok ya kemarin ya. Oke. Nah, yang harus didiskusikan, semua kelompok sama materi yang harus didiskusikan.
yaitu bagaimana peran ulama ahli fikih dalam kemajuan peradaban Islam. Seperti apa perannya. Kemudian yang kedua yang harus didiskusikan adalah keteladanan apa yang bisa kita ambil dari ulama ahli fikih tersebut. Ada yang ingin bertanya mungkin? Atau sudah jelas semua ya? Pak, saya Pak. Oh iya, silakan. Alhamdulillah, Pak. Pak Nuat. Pak, Ya, silakan. mazhab fikih itu apakah hanya dibatasi 4 saja atau ada nggak mazhab-mazhab lain gitu Pak? Kasih Ya. Pak. Ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Jadi yang terkenal memang 4 ulama itu yang menjadi rujukan dari ulama-ulama selanjutnya ada 4 ini. Sebenarnya banyak ahli fikih yang lain. Cuman yang paling menonjol adalah 4 ulama ini, dan bahkan dari ulama-ulama ini 4 ulama ahli fikih ini karya dan pemikirannya itu semacam membuka ruang dari ahli-ahli fikih selanjutnya, ulama-ulama selanjutnya, sehingga memudahkan untuk generasi umat selanjutnya dalam memahami ilmu-ilmu terutama di bidang ilmu fikih. Contohnya yang hasil pemikiran dari Imam Hanafi. Beliau ini adalah ulama yang termasuk tabi'in ya, termasuk golongan tabi'in, karena beliau pernah bertemu dengan salah satu sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah seorang pemikir fikih yang pertama kali memberikan sebuah konsep bahwa mempelajari ilmu fikih itu ada bab-bab tersendiri. Ada didahulukan dari bab toharoh, bab sholat, dan seterusnya sehingga runtut. Sekarang kita kalau belajar fikih kan sudah runtut bab-babnya itu seperti pelajaran-pelajaran itu. Yaitu salah satu jasa dari ulama, salah satu ulama madhab yang bernama Imam Hanafi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada lagi? Cukup anak-anak? Cukup Pak. Cukup, Terima Pak. kasih Pak. Untuk tugas diskusinya bisa dipresentasikan masing-masing kelompok, dan apa yang saya sampaikan semoga bisa menjadi bahan diskusi dari masing-masing kelompok, kemudian untuk dipresentasikan di depan kelas secara bergantian. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.